sudah ke atas semua. Kurang disenangi jadinya bagi oleh orang-orang Israel karena seluruh dunia dikirim ke Mesir, disorting dulu, diseleksi, ngejaga, harus ada security, berjalur, paling juga dicubit orang kan. Gedung berlian terbesar seluruh dunia. Iya, jadi dari seluruh dunia $1.000, $2.000, siapa yang bilang? Majalah. Tuhan pilih satu tempat di sini. Seperti Par cerita tadi, kalau kita lihat peta dunia terus kita bikin salib, titik tengahnya itu Israel, saudara. Jadi secara geografis mereka betul-betul pusat dunia. Ternyata waktu Yakub memberkati ke-12 anaknya itu, dunia itu dibagi 12, saudara. Dikatakan orang kepadaku, air untuk apa saja membersihkan tempat itu karena toiletnya bagus. Mereka tidak memiliki jemaat, dana hanya dari para peziarah yang datang ke sini untuk menjaga. Nanti yang kita laksanakan di sana menggunakan fasilitas, mengucapkan terima kasih kepada mereka. Kita taruh segel di keranjang yang sudah siap di situ. Nah, Ibu lihat rumah-rumah ini sepi. Dulu ramai sekali di sini, pedagang, sekolah atau siapa saja. Tapi sekarang sepi. Ini adalah biji sawi yang mana kata Tuhan Yesus, imanmu harus sebesar biji sawi, baru bisa menggunakan. Kaya langsung kita seperti dirampas dari Tuhan. Kita jadi Tuhan. Seperti gembala. Bentar aja. Yang itu saya. Ayo apa? Ayo panan di hon. Ayo di hon. Magdalena punya cucu. Emang dari sana harus main. Ini adalah buah gembala yang mana mereka diberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tempat lahir Yesus sudah ini kita taruh tempat lahir Yesus. Ini pasal-pasal yang dari dulu. Oh, itu sudah. Semakin besar anugerahmu, besar
Saya pikir kenapa terus jadi gembala, tahu bahwa harus rendah hati. Ini adalah lubang jarum. Di dalam lubang jarum, ruangan di dalam lubang jarum. Supaya si guide saudara kita dari Nigeria tidak tersinggung. Nah, Pak Pendeta sudah menjelaskan lubang jarum. Lantai di mana kita berdiri tadi itu bukan lantai asli Bethlehem. Kita congkel semua itu penuh dengan mozaik. Ini mozaik ya. Mozaik lantai yang pertama. Kenapa ini ditutup semua? Rupanya supaya tidak dicuri orang lain. Alasan sebenarnya pintu gerbang itu tambah kecil yang tadinya besar. Rupanya orang pada masuk itu naik silsilah Yesus dan juga silsilah orang Majus dari timur. Yang kostumnya ini mirip-mirip dengan kostum orang dari Persia. Jadi orang Persia yang datang menghancurkan gereja. Satu-satunya gereja di Holy Land tidak pernah dihancurkan oleh musuh. Ingat di Tabor yang tadi? Harga itu tidak besar, ke samping lagi. Kayak nggak layak lemas itu berduduk di. Tapi di satu adalah palungan Tuhan Yesus dilahirkan. Ini adalah palungannya. Nah, jamnya. Ini adalah tembok Yerusalem. Ya, jadi kita keliling-keliling di sini. Maksudnya dari zaman Yesus, lantai zaman Yesus, boleh kita injak, itu membuktikan bahwa sudah tumpukan. Di bawahnya tentunya kita sekuritinya 5 orang itu. Getsemani. Ini adalah Getsemani. Dan Yesus berdoa di situ, tenang aja. Ini adalah Siapa yang tertidur di situ, terbareng di situ, boleh ikut bangkit dan diadili di lembah pengadilan terakhir. Ya, jadi di Yerusalem Bapak Ibu, ini dari detik itu di pintu gerbang yang 3 itu ada tutupnya si money changers. Ingat peristiwanya karena si orang-orang ini Yerusalem sudah mengubah status dari Bait Allah menjadi komersial. Ya, ini pengumuman lagi, siap-siap untuk Ini adalah konsep itu. Lambang Juru Selamat. Seharusnya kita turun di sana baru gitu ya. Tapi sudah dapat kartu itu. Ini merupakan jalan yang membelah kota Yerusalem pada zaman dulu kan. Lihat tembok ini Bapak Ibu. Tembok ini menonjol ke bawah kubah masjid ya. Nah ini posisinya tembok ini jauh di sana. Sehingga ada kata kita 2000 tahun yang lalu itu gerbangnya 700 tahun yang lalu. Sehingga Bapak ada kata kita hanya gedung ini. Bangunan itu yang 4 segi ke sana, sejarahnya banyak berat ya. Sampai sekarang juga banyak sejarah yang dulu. Adalah tembok ratapan, di mana mereka sebanyak menangis di sini, menitip apa-apa semuanya di sini. Menyesal atas apa yang mereka perbuat. Tembok ratapan. Ya, tinggi sekali. Ini contoh ibadah di tembok ratapan. Kertas-kertas yang ditarik.
sana berdua nanti tempatnya berdua di mana mereka menangis dan bermasuk kita akan dengar. Bukit itu ditutup oleh lapangan yang seperti ini, lapangan yang luas 400 meter. Namanya apa tadi bukit apa? Korea. Dibangun Bait Allah. Ya, Bait Allah untuk apa sih? Bait masih ingat tidak? Untuk melipat tabut yang diterima, yang dibawa dari Gunung Sinai, yang diterima kembali dari tangan Filistin, dicuri. Tapi orang positif terkutuk karena penyakit kembayan, penyakit apa itu yang untuk pria-pria. Sehingga Raja Daud membawa itu ke Gunung Sion, dari Gunung Sion sana dibawa keras sekali mencurang itu. Mungkin dengan alasan karena mereka takut akan kehadiran Tuhan di Bait Allah ini, hancurkan ini. Ambon, dia jadi hancurkan bukan orang yang dibunuh orang berhutang. Jadi dia mereka hancur, terus mungkin Bait Allahnya dibawa mungkin tabutnya dibawa ke Babilonia, mungkin dikubur di sini, mungkin dibawa ke Ethiopia. Jadi ada 33 pendapat, katanya dibawa ke Ethiopia di mana tempat Prabu Siwa, katanya dibawa ke Babilonia, katanya dikubur di sini. Kosong depannya sehingga waktu mereka dibawa ke pembuangan di Irak, di Sungai Tigris, mereka menangisi kembalinya ke sini. Sehingga Tuhan mereka kecil-kecil miskin tapi karena mereka datang dari pengungsian pembuangan 500 tahun sejarah kemudian melompat. Kenapa? Karena Kristen mengatakan ini Yesus sudah mengatakan itu mah nggak penting. Kita Tuhan Yesus itu yang kita ikut. Kesimpul saja oke. Banyak Islam datang 600 tahun sesudah penghancuran itu. Mereka mengatakan mari kita bangun batu karang atau di tempat di mana Bait Allah ini mengenang Hijrat Mi'raj Nabi Muhammad jalan ke-7 di tempat yang sama kata mereka. Itulah yang kuningan nanti. Sehingga itu namanya Dome of the Rock. Itu kubah menutup batu karang kudus. Mana Abraham persembahkan Ishak, mana Bait Allah dibangun, mana ruang Maha Kudus itu duduk di sini. Sehingga itu yang berdiri situ sejak 1300 tahun yang lalu sampai sekarang. Sesudah itu dibangunlah masjid yang kita tadi dengan Masjid Al-Aqsa. Ada tempat. Ini gereja ini Bapak Ibu. Ingat 8 sabda bahagia, 8 pilar-pilar yang ada di sini. Pilar-pilar yang ada di sini adalah bekas pilar gereja penghancuran di seluruh Yerusalem. Lihat ayat-ayat yang namanya surah-surah yang ada hubungannya Mary, Nabi Salma, Yusuf, Zakaria sama saja. Sehingga Bapak Ibu rupanya mereka mempelajari siapa mereka. Murid Nabi Muhammad sendiri mempelajari dari orang Yahudi yang diusir juga ke Arab Saudi. Arab penjajah Arab mengatakan, mari kita gunakan tempat yang kosong ini karena kita punya istri 4, punya anak yang banyak, tentara yang banyak, pendatang yang banyak. Mari kita gunakan tempat yang kosong ini menjadi rumah tempat tinggal di atas ini nih sekarang. Itulah sebabnya temuratapannya ini ya. Nah, kita itu masuk ke dalam ini temuratapan di sini ke dalam di bawah rumah mereka. Andai kata tahun 2000 tahun yang lalu waktu kita datang ke sini nggak ada kan, jadi kosong. Nah itulah yang kita namakan tadi. Jadi Pak, penjelasan Pak Pendeta tadi, kalau kita 2-3 lantai ini di bawahnya itu nanti supaya mengerti itulah tanah yang dibakar. Udah lihat ke bawah, tapi masih di bawah waktu zaman Raja Salomo. Ada di bawah. Suara saya volumenya terdengar aja. Bapak Ibu gini, di sini kita tidak berlama-lama karena penjelasan yang tadi sudah oke. Tapi penjelasan yang tadi setengah penjelasan, tapi sini untuk melengkapi itu. Ingat enggak? Kita mengatakan atau semua setuju. Mereka kata kita saja melihat saja mereka sudah puas. Mungkin cara jasmani dan rohani belum sanggup untuk masuk ke sana. Dulu masuk ke sana dibantu 3 kelas. Nah, kok ada kelas gimana sih namanya? Main kera dengan imam lewat. Saya tidak boleh di kuliah Malaysia ini ditegur. Sehingga Bapak Ibu ini masalah atas kawasan miskin. Nah, yang ada lampu itu, oke, yang ada lampu itulah lantai yang kita injak, setuju? Dan lampu yang di sana itu temuratapan.
Padahal temuratapan yang kita lihat, padahal temuratapan itu dari ujung sana sampai ke ini, ke menara ini. Menara yang empat ini menara Benteng Pilatus. Seharusnya menara ini lebih tinggi dari Ruang Maha Kudus, tapi yang membangun ini adalah orang Yahudi yang religius. Mereka tersinggung atas perbuatan Pilatus sehingga mereka mengatakan tidak ada pembangunan yang lebih tinggi di dunia dari bangunan Bait Allah. Tapi yang sebenarnya ini lebih penting apa? Karena Pilatus setiap kawat. Itu untuk menandakan seberapa jauh lantai yang dulu, kayak vertikal gitu ya. Itu perkiraan 2,5 lantai sampai 3 lantai. Nah, kita angkat ke atas temboknya. Ingat ya tadi, ada kesimpulannya. Ingat ya, tahan pada zaman Yesus Kristus ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, lantai dari zaman Yesus Kristus di mana sih? Di bawah. Nah, kita ini pasti ada yang ada lampu temuratapan tadi. Rupanya di atas kita itu rumah-rumah yang ada sekarang. Ini saya, ini lapisan di bawah gitu. Ada lapisan di bawah. Itu untuk mengartikan bahwa di bawah kaki Pak Pendeta ini ada lapisan. Ada lapisan. Di atas pun ada lapisan sampai berlantai 3, lantai 4. Kalian tur yang berkat loh, yang kemarin-kemarin ada tadi temuratapan di sini kita datang dari sana, temuratapan kita masuk tanahnya dari sini sampai nanti kita ujung di sini ke arah kolam Bethesda. Temuratapan ya yang ada lampunya. Nah, di sana itu untuk mempersiapkan persembahan yang ada lampu itu. Tempat persembahan. Nah, para bicara datangnya masuknya untuk ke ruang maha. Baru kan ke Bait Allah. Pola. Oke, ini lampu yang di bawah ada 2 jalur kan? Lampu yang di bawah di sana di bawah lapisan-lapisan ini dari tahap ke tahap di mana di Yerusalem itu bukit ini. Yang paling bawah sekali, ini yang dikatakan Pak Pendeta 3 lantai di bawah. Lihat, kita lihat ya. Ada yang paling bawah itu lantai dari Yesus sendiri dan sebagian dari zaman Raja Salomo. Jadi kita nanti jalan itu begini, naik sampai naik ke sini ke lampu ini. Kita ada di satu kolam yang ada di sana yang buang air untuk kebutuhan Benteng Pilatus dan Bait Allah. Saya rasa penjelasan Gara-gara di bawah Salomo. Bait Salomo. tumbuh merah tuh. Wow, lihat mereka menggulung kayak gini. Sekarang mereka ditarik dengan binatang. Lihat cara mereka kontrol batu-batu tarik. Wow, lihat kontrol yang digunakan. Ini sama dulu. Wow, lihat bantalan kayu di bawah yang dibangun. Lembu yang helawan itu, lembu lihat. Ya, coba aku.
Nggak pakai semen tuh. Ya, semua imam-imam yang kerja. Itu yang kecil-kecil tuh apa sih? Rumah. Ini sebenarnya dia paling tadi sehingga pun mengerti ya. Istri mata dong. Jelas juga. Ini komputer udah jelas. Bisa. Blanket and go. You take a blanket and you go. This is described before. Waiting for the water as a strategy to introduce any trouble. Then nobody will let him be into the water by jumping ahead of him. That was not Ini juga tempat lahirnya Bunda Maria. Madrasah untuk sekolah Islam. Jadi itu ada bendera seperti satu lingkungan. Kenapa ada bendera planet? Rupanya setelah Eropa menjajah seluruh dunia, Orang Sur mau lewat, orang Sur mau lewat. Yallah. Who's you wanna hide? Ini pucat terlalu. Itu buat Bawa 2 cover, 3 cover. sehingga di situ sudah dikenal berangkat ke surga. Yang dikatakan di situ malaikat Tuhan melihat ke murid Yesus melihat ke atas, dan malaikat Tuhan mengatakan, oke. Coba semua perhatikan. Dia akan pada tempat yang sama. Kemarin Ke tempat ini jalan Minggu Palma Yesus. Nah, di sebelah kanan turun ke bawah. Ingat nggak yang dijelaskan Pak Pendeta? Kalau Mesias datang kembali, ini Onta ke Yerusalem. ini di buku jajan. Ini tempat kuburan. Ini adalah tempat Tuhan Yesus menangis di Yerusalem. Bukit Zaitun. jalan-jalan. Ini adalah Taman Getsemani. Ini adalah pohon zaitun yang tua, semasa Yesus. Pohon zaitun. Ya saya. Ini adalah tempat di mana Yesus berdoa untuk Yerusalem, yang mana semuanya berwarna kuning.
Yesus menangis berdoa. Kita angkat kaki. Kuipon dulu, kuipon. Ya. Ini adalah lembah Yudea di mana Tuhan Yesus, tempat di mana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari 40 malam. Sekarang kita menuju dan memasuki kota Jericho. Kami yang melewati perbatasan pada saat ini Jericho dan masuk ke negara Palestina. Karena bangsa yang sehat dan pintar itu kapital langsung kasih supaya untuk masuk ke 10 orang wali Pertama yang kita lihat saudara. Iya, mereka fisiknya kuat. Kita dada mereka supaya senang. Peace. Gol kan. Dan satu yang di Gunung Kidul ini nih, ini depan kita. Harus dulu kan? Ini nih sebelah kanan nih. Oke, gini, Bapak Ibu. Oke, baru foto dari sini aja deh. Ya. Oke, berfoto dari sini. Ini pohonnya yang dipanjat Trakius. Iya. Jadi turun engkau, Tuhan Yesus bersabda ke Zakheus, karena Yesus mau bermalam di rumahnya. Jadi diselamatkanlah keluarga itu, yaitu itu. 3 kali, 4 kali, 3 kali ya. Ini adalah pencobaan gunung di mana Tuhan Oke, Yesus dicobai. berfoto dari sana. Ada gereja di depan atas sekali. Di mana Tuhan Yesus dicobai oleh Yesus. Udah naik kereta, Hana, bikin Gunung pencobaan para ibu, Mount of Temptation. Bukan ini, tolong dibuka siapa berfoto Gunung Pencobaan, Mount of Temptation. Dalam bahasa Latinnya Bukit Karantal. Karantal itu 40 hari malam di mana Tuhan Yesus berdoa di situ, berpuasa. Oke ya. Gue aja lah. Nusta Kepala. Ini adalah perjalanan Yohanes Pembaptis. naik pesawat helikopter lagi hari apa ini kayak bisa pusing. Kita pernah naik pesawat helikopter tuh 3 dimensi. Tiga dimensi bagus ya.
Sudah. Dan ditemukan kitab-kitab. Ini batu ini. Tahun 29 A new morning is rising in our community, the Yachad. We came here to the edge of the country facing the Dead Sea from Jerusalem, the Galilee and the plains. We abandoned families, friends and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Every Jew who came along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the Son of Light, and when the final war begins, all our opponents will be destroyed. But in the meantime, we are here. Here in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't possess much, and the little we have we share equally. The good Lord, He supplies us with all our needs, even in this barren desert. This morning, while working in the date grove, a neighbor from Enod Kaneh, a 5-hour walk from here, passed by. He told us of the bitter end of one John the Baptist, whose head was severed by King Herod. Suddenly, I remembered. Di seberang tenda ya, LKN ya. Kali celupkan diri ke sana, sudah itu keluar merasa jasmani dan rohani sudah siaplah untuk berhadapan ketua seperti hari Sabat orang Yahudi yang Sabat. Nah ini yang mereka lakukan yang ditemukan di dalam goa di Kuma. Dia tidak ada. Tahun yang lalu kan, ini sekarang mungkin ya ini kami maklumlah ini sudah setengah profesi, kamera dikasih semua, Bapak Ibu di sana semua. Ini adalah laut mati. Turun ke sini. Oh, kalau banyak orang turun itu pemalas lain. Tapi bawa handuk lah. Iya. Kita lihat handuk. Mana? Mata-mata buta. Coba dulu. Lah, kopi lagi dia. Air laut mati. Ya, sisanya nanti aja. Yang penting sudah. Ada orang-orang gila. Pakai lumpur dalam. Yang mana dah air? Iya. Kalian boleh berenang. Balat. Sinyonya laminya lagi luluran lumpur.
Ini ada karmahat. Camp lebih bagus. Dari Iya. camp orang dorong kegiatan tuh. Ke sini. Gua ambil yang di camp itu lebih itu. Belum. Yang terapung sudah tapi ya bagi. Yang terapung sudah, tapi yang pakai kita belum. Tinggal dulu ini sedikit baru school. Bukan gosok lah school, teradakan proyek. Baterai ya Sariki. Nih masih udah segitu sama kita saja. Ayah naik tengah pulang rontok. Kena mata juga nih. Ini 100 feet. Dia dong kameranya dia kurang bagus. Dia dong kameranya yang bagus. Dia jauh dia ya. Apa kalau dia tadi aktif? Ya. Terapung kan? Oh, baby kayak waterfish. Atau yang lama cepakan si kamu. Oh, kata Pak Juale. Jangan terapung gara-gara mau baby. Jangan sini lama. Anak apa tuh, Bob? Gak apa-apa, ambil di atas saja. Gabung aja. Gabung, Sa. Tarik. Sudah. Bagus sekali. Lampunya tuh apa? ke arah seluruh mata ini ke dunia, termasuk ke timur, ke arah Maluku sana. Sehingga Pak Ibu boleh merasa at home juga di sini. Jadi di mana Tuhan taruh kita. Nah, Indonesia ada di 2 pintu. Kalau sudah perhatikan, dia jelaskan bahwa ini semua pintu, 12 pintu ini pakai gate-gate-nya itu. Jadi ini ada 12 pintu kalau saudara hitung. Jadi Kenapa 12? Gak bisa, ini mesti beli yang kecil. Foto dulu.
Ada apa? Ibu mana? Ibu satu. Ini siapa nih? Seluruh dunia. Kemana saja kita pergi tiap kali pasti ada pemandangannya, pasti ada. Tiap sudut. Dan selalu mengatakan Yerusalem adalah kota yang terdiri dari 7 gelombang, walaupun 7 bukit, walaupun detik, tapi yang mendominasi memang 7 bukit ya. Kota Daud itu di kiri, Batseba bertemu mata dengan Daud di kiri. Puncak bukitnya Bukit Sion, perjamuan terakhir Yesus, Roh Kudus, Bur Daud, di situ, dan juga tempat yang kalau Petrus di rumah Kayafas. Ini di kiri ini gereja Penanggalan Petrus, rumah Kayafas. Baik ibu, gereja ini kelihatan disinari lampu. Satu gereja terbagus di Yerusalem. Bentuknya seperti salib di kiri. Gereja Penanggalan Petrus. Jadi semua tempat bersejarah itu di dalam tembok sekarang. Ini tempat di mana Yesus keluar dari 400. Kita kan sudah dewasa, ujiannya itu ya kita harus sementara kita jauh ramai orang dari mana lihat kawan gereja ini berbiru yang sekarang Tuhan cuma mau kita tunggu perjalanan ini jangan saya atur. Saya suka sekali kalau saudara semua jalan dengan Tuhan dan Para sekali malu undi ini tempat itu cambuk. Kita menuju perjalanan 300 meter, itu lewat di sini. Dia tanya ini batu yang masih dari zaman dulu sampai nanti ke belakang gereja ini. Ini selalu tutup, dan di situ ada satu sekolah yang Ini jalan via Dolorosa, mana tempat Yesus. Ini salibnya. Saya selalu membandingkan, saya pernah coba satu salib yang kayunya masih basah. Sering saudara kita yang dari Islam ada pertokoan. Ini bayangin saja, kadang-kadang kita membawa salib di sini, ini ramai sekali, tapi mereka tidak mengganggu. Di sini kita maju. Diberikan salib dari sini supaya dibangun, karena rupanya dari lokasi jalan ini
jalan tol atau membelah Yerusalem harus naik ke puncak sana. Yesus pada saat itu sebelum digantikan Simon dari Kirene harus mengenakan tangan ke batu yang di sini karena Tuhan Yesus memang sudah capek sekali. Ini lambang tangan Yesus. Ya. Iya, ini supaya dia tersimpan. Kopi jalan di jalan biar lurus. Banyak orang yang simpati, yang mungkin juga mengejek Yesus, yaitu dari pihak Yahudi. Ada satu ibu yang tiba-tiba langsung keluar dari rombongan itu, terus mengambil kainnya, terus darah Yesus tersantum di sana di muka ini. Terus kainnya disimpan sekarang, dijaga di Italia. Nah, nama ibu ini kita namakan Veronica. Nama aslinya bukan Veronica. Veronica artinya gambar Yesus yang asli tersantum di kain ini. Vero, benar. Kalau ada teman yang nama Vera, itu dia yang benar, honest. Vera. Ya, itu namanya ibu yang benar, anak Tuhan, ya benar. Ya. Ikon adalah gambar. Jadi dari sekarang Mbak Ibu boleh memanggil ibu untuk lihat mana ibu benar, ibu yang anak Tuhan, ya apa saja. Jadi Vera atau Vera. Bapak Ibu, kita tiba di satu simpang jalan yang ini dan ke sana. Disinilah pintu gerbang kota tua Yerusalem yang digambarkan di situ tuh. Sebenarnya ini perhentian ketujuh di mana Tuhan Yesus jatuh kedua kali. Tapi kalau yang di belakang itu melambangkan satu pilar pintu gerbang keluar masuknya ke kota tua Yerusalem, sehingga ke gereja atau Golgotanya nanti kita yang pergi sudah di dalam tembok. Sekarang itu dulu di luar tembok. Kenapa? Ingat pergeseran tembok yang ya, jadi itu penting. Ini di sini saya membacakan satu singkat saja yang mana ini dengan perjuangan Pak Pendeta saja. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan semakin jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu, ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Ia dianiaya, dia dibiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaan, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Itu dari Yesaya 53. Kita menuju ke kedua kali. Nah, peristiwa di sini, tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yang dari Lukas 23 ya. Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita gampang merasa bahwa penderitaan kita lah yang paling berat dan orang lain lah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, mana mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membelah diri. Tetapi Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain meskipun kita sendiri sedang menderita. Tapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri kita sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk 9. Disinilah Tuhan Yesus jatuh ke 3 kali. Posisinya tentunya kita tidak perlu perdebatkan apakah di sini, apakah di rumah ini. Karena rumah ini dibangun oleh saudara kita Islam 8 tahun yang lalu, terus dijual ke Kristen, dibeli orang Islam lagi. Jadi sudah bergantian begitu. Jadi seperti yang kita mengerti kemarin, Pak Pendeta menjelaskan juga Yerusalem yang sebagian sudah dibawa ke kita berdiri. Jadi bukan tempat ini yang satu peristiwa. Jadi ini kita sudah tiba di lokasi proses perbuatan. Baik, kita semua menghadap ke sana.
kita sudah tiba di kompleks Golgota atau Kalvari namanya. Luas sekali, mungkin kita juga tidak kelihatan lagi, sudah ditutup oleh rumah. Andai kata kita dari penelitian ke-7 tadi, saya tidak ada rumah sama sekali. Langsung saja, ini kita tiba 2 tahun yang lalu sini, itu garangnya nonton sampai di bawah salib itu. Nah, rupanya Bapak Ibu masih ada 4 perhentian yang kita ingatkan di sini. 10, 11, 12, 13, 14, 10 jubah Yesus ditanggalkan dan diuji oleh tentara Romawi. 11 Tuhan Yesus dipapuk salib. 12 Yesus sudah wafat di salib, diminta Yusuf Arimatia dan Nikodemus diturunkan supaya cepat-cepat dimakamkan karena sahabat menjelang sahabat, ya itu tradisi Yahudi. 13, 14 makam di kain kafani dan dimakamkan. Sehingga peristiwa ini kita selesaikan di sini mengingatkan dan mengangkat lagunya dan menutup doa dari Pak Pendeta, karena di dalam gereja tidak boleh mengadakan acara yang begini. Kenapa? Karena di sana ada orang yang bermesra, beribadah, berdoa sendiri, merenung, menangis terserah maunya mereka. Dan juga alasan kedua, gereja ini yang menjaga 6 denominasi. Ini saya gunakan kata kerja menjaga, bukan memiliki. Ini tidak ada memiliki satu orang pun dalam jemaat yang menjaga. Tapi walaupun menjaga, mereka kayak merasa ingin posesif. Gitu. Jadi dengan alasan ini, bikin suatu peraturan, jangan bikin acara ini renungan seperti ini yang mengakibatkan nanti suasana kurang kurang di situ. Nah, itu nanti kita jelaskan lagi mendalam sebelum kita masuk ke sana. Tapi gimana kalau mengangkat satu lagu lagi, terus nanti sambung lagi satu. Ini adalah gereja Protestan yang baru ada di Israel 200 tahun. Kita pergi ke Perjanjian ke-12, di situ ada lubang tancapan salib di puncak Golgotanya yang dibangun gereja di situ oleh 2 gereja sepenuhnya gereja Timur dan Barat, yaitu Ortodoks Yunani. Dan suasana di situ sedikit lain dengan suasana yang Bapak Ibu biasa kenal. Seperti yang pendeta mengatakan berbau. Tempat Yesus disalibkan. Tempat Yesus disalibkan. Ini tempat bait Allah terbelah. Sudah? Terbelahnya ini tempat Yesus dibaringkan. Ini tempat Yesus dibaringkan. Ini tempat untuk doa Bapak kami. Ini adalah semua jenis doa Bapak kami. Ada dari seluruh bangsa. Iya. Opinya jangan lupa. Kopi tanda food sini. Mantap Mami. Seluruh bahasa sekarang yang ini nih. Mana Pak Siki Pak? Foto
Yerusalem. Ini cuman kayak permukaan lah, ribuan tahun lalu. Wajar, wajah terbesar. Maksudnya ini cuma posisinya, laki-laki kan udah nggak asli. Ngerjain merupakan lambang daun raja Islam. muridnya. Ini udah apa? Terus yang Yesus sendiri. Ya, Memori sisa 4 menit. Yang kubantunya itu sudah tahu? Ah, yang kata itu apa? Yang tampak sebenarnya Deweta kasih harus memori ini. Di lembah inilah tempat di mana Yudas mati setelah dia menerima uang untuk menjual Tuhan Yesus. Dan jauh di sana ada perbatasan Israel Palestina. Tiang pagar itu. Pagar yang membatasi antara Israel dan Palestina. Bentar. Di tempat inilah dimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tolong deh, karena kamu jadi asisten guide, ya yang pelan. Ibu nanti aja ditolong panggil ya. Sekarang itu ya. Rohana, belakangan aja Rohana. Kustodiat intoritum tum exitum tum 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 ya gitu. Soalnya ya Tuhan sendirilah yang melindungi kita tinggalnya di rumah ini ataupun keluar masuknya dari rumah ini gitu. Jadi kalau nanti baik membangun rumah atau gedung yang baru, kalau pakai ini ya cocok di Mazmur 112. Ini 1 Petrus dalam Petrus yang menyangkal Yesus. Ya. Gini Bapak Ibu, gini. Sudah masih rombongan kita ya? Oh ya oke. Aku mau lihat itu dengan kaca dapat nggak? Tapi tanpa flash ya? Bateraimu habis tuh. Enggak, apa kaset. Oh kaset ya. Inilah kuburan Tuhan Yesus Kristus. Ini batunya. Ada rel batu penutup lubang. Kuburan Yesus.
Dibuka mulut ya? Mana? Dingin sih. Excuse me. Sana bunga lidah buaya yang lagi berbunga. Indah kan? Mantegora mana? Indah sekali bunganya. Sana lidah buaya yang berbunga. Iya, Mantegora. Di Indonesia kan tidak ada.